Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya tidak ragu lagi bagi kita tentang keutamaan dari menuntut ilmu agama. Bagaimana tidak, dia adalah salah satu jalan yang dapat memudahkan kita sampai ke surga Allah. Bahkan dia adalah jalan yang paling mudah untuk sampai ke surga Allah. Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh perjalanan, melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka sungguh Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Kata para ulama, makna dari menempuh perjalanan di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna hissi. Artinya memang dia melakukan perjalanan, melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim. Dan makna yang kedua, dan inilah yang kita harapkan, walaupun badan kita ada di tempat, walaupun fisik kita tidak bergerak di mana-mana, tapi mudah-mudahan juga masuk dalam hadis ini, yaitu secara maknawi, di mana dia menambah ilmu, fisiknya tetap berada di tempat, namun dia menelaah kitab-kitab para ulama, dia mendengarkan kajian-kajian Islam, sehingga dia tetap mendapatkan keutamaan menuntut ilmu agama ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan ilmu agama ini secara umum ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu i'tiqad. Ilmu i'tiqad yaitu ilmu tentang akidah, tentang keyakinan seseorang. Seperti ilmu tauhid, arkanul iman, tentang rukun-rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada hari akhir, maupun mengimani takdir yang baik maupun yang buruknya. Dan bagian yang kedua dari ilmu agama ini adalah ilmul amali, ilmu yang kaitannya dengan amalan. Ilmu yang membahas tentang amalan-amalan. Dan ini dibahas dalam pembahasan fikih. Fikih salat, fikih taharah, fikih puasa, fikih zakat, haji, dan yang semisalnya. Dan tanpa sedikit pun kita merendahkan dan meremehkan masalah amalan, masalah fikih. Karena agama Islam ini, para jamaah sekalian, semuanya penting. Ilmu ini, syariat Islam ini, agama Islam ini tidak ada yang kulit, tidak ada yang sepele, semuanya penting. Semuanya butuh untuk kita pelajari, untuk kita amalkan. Namun di antara yang penting, yang paling penting adalah ilmu akidah, tentang masalah i'tiqad, keyakinan seseorang. Tentang masalah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi perbuatan syirik menyekutukan Allah dengan selainnya. Apa buktinya? Kenapa kita mengatakan akidah itu lebih penting? Sekali lagi, tanpa sedikit pun kita merendahkan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena Islam semuanya penting. Amalan-amalan semuanya penting. Tidak boleh kita menyepelekan, meremehkan, menganggapnya kulit, menganggapnya tidak penting. Nah, kenapa tadi kita menyampaikan bahwa ilmu akidah ini dia lebih penting? Dia adalah yang paling penting. Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala utus, yang pertama kali diwahyukan dan yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Apakah langsung Rasulullah SAW mengajarkan tentang tata cara sholat, mengajarkan haji, mengajarkan zakat, puasa? Tidak. Selama 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah hanya mendakwahkan tauhid, menyeru agar hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik menyekutukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah itu, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, baru syariat-syariat Islam ya diwahyukan kepada beliau, diajarkan. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya ketika rata-rata adalah saat beliau sudah menetap di Madinah. Dan sebagai bukti pula bahwasanya masalah akidah ini adalah masalah yang sangat penting. Masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat urgent, yang sangat penting, yang harus selalu didakwahkan. Kalau kita mencermati Al-Quran, kalau kita mau mentadaburi makna dari Al-Quran, lihatlah perintah pertama kali dalam Al-Quran. Apa di situ? Lihatlah dalam surat Al-Baqarah. Bacalah dalam surat Al-Baqarah dari awal. Renungilah, tadaburilah perintah pertama kali yang Allah perintahkan adalah perintah tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah mengawali perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk dilakukan oleh umatnya ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu. Ini perintah pertama kali. Sembahlah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan larangan pertama kali di dalam Al-Quran, kalau kita mencermati, mentadaburi Al-Quran, apa di situ larangan pertama kali? Apakah larangan zina? Apakah larangan mencuri? Apakah larangan minum khamr? Tidak. Larangan pertama kali adalah larangan berbuat syirik. Allah katakan, lanjutan dari ayat tadi, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan sekutu-sekutu bersamaan dengan Allah sementara kalian mengetahui hal tersebut. Perintah pertama kali dalam Al-Quran adalah perintah tauhid, dan larangan pertama kali di dalam Al-Quran adalah larangan dari berbuat syirik. Sehingga Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di awal kitabnya Ushul Salasah, atau di awal-awal kitabnya Ushul Salasah mengatakan, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Perintah yang pertama kali, yang paling agung, yang paling penting adalah perintah tauhid. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Dan larangan yang paling besar, yang paling harus dijauhi adalah larangan dari berbuat syirik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, maka sebagai bentuk mengamalkan dari apa yang telah kita sebutkan tadi sebagai andil kita di dalam memprioritaskan dakwah tauhid ini, karena pada kesempatan kali ini dengan izin Allah, insya Allah kita akan membahas pembahasan masalah tauhid
yang insya Allah kita akan mengambil risalah, kitab yang kecil namun sangat penuh dengan faedah, yaitu kitab Al-Usulus Salasah. Jadi kajian kita insya Allah akan mengambil kitab Al-Usul As-Salasah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Kenapa kita harus mengambil dari risalah ini, kitab Usulus Salasah ini? Jawabannya adalah karena kitab ini telah mendapatkan pujian, rekomendasi dari para ulama. Bahkan nyaris hampir semua para ulama memiliki syarah dari kitab ini. Baik syarah penjelasan dalam pelajaran-pelajaran durus mereka, ya, yang diajarkan kepada murid-murid mereka, atau syarah secara tertulis. Kitab-kitab yang mensyarah dari kitab Usulus Salasah ini. Sangat banyak syarah dari kitab Al-Usulus Salasah ini. Di situ ada syarahnya Syekh bin Baz, ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada syarahnya Syekh Fauzan, ada syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, dan syarah-syarah para ulama yang lain. Ini menunjukkan tentang pentingnya kitab ini dan besarnya perhatian para ulama di dalam mengajarkan kitab Usulus Salasah ini. Sehingga pengalaman dan yang kita dapati hampir di pesantren-pesantren yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjadikan kitab Usulus Salasah ini sebagai muqarrar, sebagai buku panduan pada pelajaran tauhid untuk kalangan dasar. Ke orang-orang yang masih dasar, bagi santri-santri yang masih dasar rata-rata, buku muqarrarnya, buku panduannya adalah kitab Al-Usulus Salasah. Baik, kita tidak akan memperpanjang tentang masalah ini, maka kita langsung masuk pada awal dari risalah Al-Usulus Salasah ini. Maka muallif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk salah satu yang dianjurkan oleh para ulama. Salah satu yang dianjurkan, disenangi oleh para ulama salaf. Kenapa demikian? Karena hal ini mencontoh metode penulisan Al-Quran, di mana kalau kita melihat Al-Quran, maka awal dari suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu, surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena surat At-Taubah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal, ini pembahasannya masih satu tema, tentang masalah jihad. Surat Al-Anfal itu tentang masalah perang, masalah jihad. Kemudian dilanjutkan dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Sehingga karena masih satu pembahasan namun dibedakan surat, maka dahulu para sahabat memisah dengan tanpa memberi Bismillahirrahmanirrahim. Namun secara umum surat di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Alasan yang kedua adalah meniru perbuatannya Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada raja-raja kafir agar mereka masuk Islam, maka Rasulullah mengawali surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis-hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Bahkan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua surat-suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Lantas apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Kalau yang masyhur di telinga kita, yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi makna yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini makna yang kurang lengkap, makna yang kurang memberikan tekanan, karena para ulama salaf ketika menjelaskan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada perbedaannya. Kalau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini seperti sinonim kata, padahal berbeda maknanya. Sehingga kata para ulama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, Ar-Rahman itu adalah sifatul wasi'ah, sifatul rahmah al-wasi'ah, sifat rahmat yang sangat luas bagi Allah. Rahmat Allah itu begitu luasnya, itulah Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim adalah Ar-Rahmatu al-wasilah atau Ar-Rahmatu al-musilah, rahmat Allah yang menyalurkan. Artinya Allah luas rahmatnya dan Allah menyalurkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Itu makna yang pertama. Sementara makna yang kedua adalah Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang umum untuk siapapun, untuk semua makhluk yang kafir maupun yang muslim. Sementara Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman, yang Allah berikan nanti pada hari kiamat, yang mereka akan mendapatkan rahmat Allah berupa surga. Ya, ini makna yang dijelaskan oleh para ulama salaf atau para ulama tafsir tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muallif mengatakan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagimu atau wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Maka kewajiban 4 hal ini adalah fardu ain, wajib ain. Wajib bagi kita semuanya, bagi saya, bagi Anda, yang laki-laki dan yang perempuan, untuk mengenal, mengetahui 4 hal ini. Apa 4 hal tersebut? Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah ilmu. Dan yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu din, ilmu agama. Yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Karena itu beliau mengatakan, wa huwa ma'rifatullah. Ilmu agama itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Inilah hakikat ilmu. Sehingga kalau kita melihat pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran atau pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang masalah ilmu, ingat, yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu umum, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Meskipun tidak kita remehkan, tidak kita ingkari tentang ilmu-ilmu dunia tersebut. Namun kata para ulama, ilmu dunia itu ibarat pedang bermata dua. Dia bisa memberi manfaat, tapi dia juga bisa memberikan madarat. Dan dia hanya menjadi wasilah, menjadi sarana. Ilmu kedokteran, dia akan menjadi sarana, menjadi wasilah untuk membantu kaum muslimin, mengobati kaum muslimin. Ketika menjadi wasilah baik, maka dia akan menjadi baik. Tapi ilmu dari keduniaan ini juga menjadi sarana keburukan. Ilmu teknologi, ketika dia niatkan untuk membuat teknologi menghancurkan Islam, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang tercela. Kalau ini adalah ilmu dunia, maka ilmu agama semuanya baik, semuanya
indah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah tidak pernah menyuruh nabinya untuk meminta tambahan. Allah tidak pernah menyuruh, wahai Muhammad, mintalah tambahan dunia. Wahai Muhammad, mintalah tambahan kesehatan. Wahai Muhammad, mintalah tambahan istri. Tidak. Tapi yang Allah perintahkan kepada Rasul apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, wahai Muhammad, Rabbi, Rabbku, ya Allah, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Sekali lagi, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian daripadaku. Ya. Sehingga ilmu-ilmu yang dipuji adalah ilmu agama. Dalam Al-Quran, dalam hadis, ilmu yang dipuji oleh Allah adalah ilmu agama, ilmu din. Dan itu semuanya adalah dengan al-adillah, dengan dalil-dalilnya. Dan ini harus kita ingat-ingat. Hakikat ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, firman Allah, sabda Nabi SAW, dan penjelasan dari para sahabat Nabi SAW. Ini namanya ilmu. Ilmu itu bukan katanya, bukan saya mendengar ini, saya melihat orang ini melakukan, kemudian aku melakukannya. Tidak. Ilmu itu harus dengan hujjah. Ya, itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama adalah mengilmui. Dan dimaksud tadi adalah ilmu agama. Yang kedua, kata beliau, as-saniyatu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Karena sesungguhnya amal adalah buah dari ilmu. Kata sebagian ulama, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Meskipun dengan tetap kita menghormati ucapan ulama ini, dengan tanpa sedikit pun kita meremehkan, kita mengkritik ucapan ulama ini, kita bisa mengatakan ilmu tanpa amal itu lebih buruk daripada pohon tanpa buah. Ya, ilmu yang tidak diamalkan itu lebih buruk daripada pohon yang tidak ada buahnya. Kenapa demikian? Karena kita jumpai ada pohon-pohon yang tidak memiliki buah tapi masih ada manfaatnya. Bukankah rata-rata pohon-pohon hias yang ditanam di depan rumah di pekarangan itu rata-rata tidak ada buahnya, hanya sekedar hiasan, dan itu memberi manfaat ya untuk berteduh, ya untuk keindahan, ada manfaatnya. Tapi ilmu yang tidak diamalkan, dia tidak ada manfaatnya sedikit pun, bahkan dia menjadi bumerang bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Sehingga kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, balasan surga itu adalah balasan bagi orang yang mengamalkan, bukan orang yang mengilmui. Karena ilmu itu hanya sekedar sarana agar kita bisa beramal. Buahnya ilmu adalah amalan ini. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan surga itu jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi orang yang beramal. Allah tidak mengatakan jazaan bima kanu ya'lamun. Surga adalah balasan bagi orang yang berilmu, tidak. Maka kewajiban kita adalah mengilmui lalu mengamalkannya. Dua ini tidak boleh satunya jatuh dan satunya diangkat. Dua-duanya ini seperti dua sayap burung. Antara ilmu dan amal itu ibarat dua sayap burung. Harus senantiasa seimbang. Karena itu kita selalu meminta kepada Allah dalam sholat kita. Ketika membaca surat Al-Fatihah, minta hidayah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus?
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari para nabi dan rasul, dari orang-orang saleh. Yang bukan jalannya al-maghdub kata para ulama adalah jalannya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal. Kita berlindung kepada Allah dari jalannya orang Yahudi al-maghdub. Mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkannya, sekedar wawasan. Allah laknat orang-orang Yahudi ini. Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meminta perlindungan waladdallin. Siapa ini? Ad-dallin ini ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang Nasrani yang mereka mengamalkan, beramal banyak tapi tidak memiliki ilmu, tanpa didasari oleh ilmu. Adapun umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengilmui lalu mengamalkan apa yang dia ilmui. Orang Yahudi mereka banyak ilmu tapi tidak mau mengamalkan, mereka terlaknat, mereka dimurkai oleh Allah. Orang Nasrani mereka semangat giat beramal namun tanpa ada ilmu. Dan ini kita jumpai dari sebagian kaum muslimin. Mereka senang dengan wawasan-wawasan. Ya, mereka memiliki hafalan-hafalan, memiliki ilmu-ilmu sekedar wawasan, tapi amalan kosong. Nah, ini seperti orang Yahudi. Ada lagi sebagian kaum muslimin yang Masya Allah amalannya sangat luar biasa. Sholatnya sangat banyak. Bacaan zikirnya, bacaan sholawatnya sangat banyak, tapi tidak ada ilmu, kurang, kosong dari ilmu. Maka ini adalah sifatnya orang-orang Nasrani. Yang ketiga kata beliau, kata muallif, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah berdakwah. Konsekuensi orang yang sudah mengilmui dan mengamalkannya adalah mendakwahkannya. Ya. Dan dakwah ini adalah kewajiban bagi orang yang mengetahui sesuai kemampuannya. Dan ingat, dakwah ini kata beliau ad-da'watu ilaihi, dakwah kepada Allah. Ada dua poin yang penting yang harus kita ingatkan tentang masalah dakwah ini. Yang pertama, dakwah itu harus dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallahi, aku menyeru kepada Allah ala basirah, dengan ilmu. Pertama, ilmu. Orang yang mau berdakwah harus dengan ilmu. Maka ucapan yang sering diulang-ulang oleh Syekhul Albani adalah faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, bagaimana dia bisa memberi? Orang yang tidak berilmu, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Maka dakwah pertama harus dengan ilmu. Poin yang kedua dalam masalah dakwah ini adalah untuk siapa ia berdakwah. Dia menyeru kepada siapa? Apakah dia menyeru kepada dirinya? Dia sepertinya berdakwah untuk Allah, tapi ternyata menyeru kepada individu. Tidak boleh seperti ini. Dan kita harus ikhlaskan. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya memohon dakwah kita ini adalah dakwah menyeru manusia agar mereka bisa beribadah kepada Allah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada individu, bukan mengajak berdakwah untuk partainya, bukan mengajak berdakwah untuk lembaganya, untuk yayasannya, tapi dakwahnya adalah ilallah. Ya, qul hadhi sabil ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Inilah hakikat dari dakwah para jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, kata beliau as-sabru alal adafi, bersabar atas gangguan-gangguan yang ada. Terutama ketika berdakwah.
Kenapa? Karena dakwah yang benar itu akan muncul gesekan dan permusuhan oleh umumnya masyarakat. Ya. Dakwah yang benar ini berat memang diterima oleh masyarakat, sehingga di situ butuh kesabaran. Sabar di dalam berdakwah, atau sebelumnya juga sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu ini. Semuanya butuh kesabaran. Dan kata para ulama, sabar ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam menuntut ilmu, ini kan ketaatan, ini butuh sabar. Kalau kita nggak sabar, kita tentu tidak mau mendengarkan kajian seperti ini, mendatangi majelis ilmu, membaca Al-Quran, bersedekah. Kalau tidak sabar, kita akan malas untuk beramal. Butuh kesabaran, sabarkan untuk bisa istiqomah, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan keharaman-keharaman Allah. Kita butuh kesabaran menjaga anggota tubuh kita, menjaga telinga kita dari mendengarkan yang haram, dari musik dan yang semisalnya. Kita sabar menjaga mata kita dari melihat yang Allah haramkan. Kita sabar menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang dapat memunculkan murka Allah. Itu semuanya butuh kesabaran. Dan yang ketiga kata para ulama adalah sabar ketika mendapatkan takdir yang buruk. Nah, takdir yang buruk yang dimaksud adalah bagi dirinya. Karena perbuatan Allah, takdir dari Allah itu asalnya semuanya baik. Perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Tapi bagi individu-individu tertentu, ketika dia merasakannya, maka di situ mungkin baginya adalah keburukan. Tapi ingat, di balik keburukan tersebut pasti ada hikmahnya. Contoh, hari-hari ini, dewasa ini, kita semuanya, dunia ditimpa sebuah pandemi virus COVID-19. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkannya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 sebelumnya, bahwa akan terjadi pada tahun ini, pada bulan ini, yaitu pandemi COVID-19 yang menyeluruh seluruh dunia ini. Ya, di antaranya adalah negeri kita tercinta, negara Indonesia ini. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi takdir yang kita rasakan ini adalah salah satu hal yang menyakitkan, apalagi orang yang tertimpa virus tersebut. Ini buruk. Tapi ingat, perbuatan Allah itu semuanya baik. Di balik dari bencana atau wabah atau pandemi ini banyak kemanfaatan di situ. Manusia semakin tadarruk mengingat kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah. Manusia akan semakin sadar akan kekerdilan mereka, kebutuhan mereka kepada Allah. Dan orang-orang kaya akan semakin tahu, semakin memberikan kelapangannya kepada sesama atau kepada orang-orang yang fakir, dan hikmah-hikmah yang lainnya. Maka kita harus bersabar ketika kita mendapatkan sebuah takdir yang mungkin pahit bagi kita. Ya. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kebiasaan beliau. Penulisan kitab-kitab beliau Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini penuh dengan dalil. Masalah wa dalilu qauluhu ta'ala, ucapan beliau diselingi dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan lagi wa dalilu qauluhu ta'ala, wa dalilu qauluhu. Sebagaimana yang akan kita bahas nanti. Kita akan temui penuh dengan dalil. Dalam masalah ini, tentang masalah 4 hal ini, kewajiban ilmu, kewajiban mengamalkan, kewajiban berdakwah, dan kewajiban sabar ini, beliau menyebutkan dalilnya. Firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu, karena keutamaan waktu dan mulianya waktu, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Allah bersumpah dengan waktu.
Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, rugi dunia dan rugi akhiratnya. Lalu Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidak bisa orang itu beriman kecuali dengan ilmu. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Dan beramal soleh tidak dikatakan amal itu soleh kecuali ikhlas dan ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal tidak dikatakan amal itu soleh kecuali amalan itu ikhlas untuk Allah dan amalannya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat tentang kebenaran, berdakwah kepada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar. Perintah untuk bersabar. Ayat ini terkandung 4 hal tadi. Ilmu, karena iman pertama tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Yang kedua amal saleh, beramal dari ilmu tersebut. Yang ketiga berdakwah. Yang keempat as-sabru, bersabar atas semua itu. Karena agungnya surat ini, maka beliau nukilkan ucapannya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamnya kita semuanya negeri Indonesia yang rata-rata bermadhab, madhab Syafi'iyah. Dan ini menunjukkan para jamaah sekalian bahwa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab sangat mengagungkan madhab. Beliau sama sekali tidak pernah menolak madhab, dan bermadhab itu boleh sekedar memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, lihat ucapan yang pertama kali dinukilkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ucapan Imam Syafi'i. Saya sampaikan ini karena sebagian kaum muslimin mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab itu adalah tokoh Wahabi yang sesat, yang mengajak meniadakan madhab, yang menyuruh kitab-kitab madhab itu dibakar, yang katanya madhab baru, madhab kelima. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah pemahaman yang salah, dan ini adalah ucapan dusta. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat menghormati madhab. Beliau menukilkan ucapan-ucapan para ulama madhab. Lihat ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i mengomentari dari surat Al-Asr tadi, kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujahnya kepada makhluknya melainkan surat ini, sungguh surat Al-Asr sudah cukup. Tapi kata para ulama, bukan berarti surat Al-Asr itu cukup untuk semua syarat Islam. Tapi tidak, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, maksudnya adalah dalam 4 hal tadi cukup. Masalah ilmu, masalah amal, masalah dakwah, dan masalah sabar. Adapun perincian tentang masalah sholat, tentang masalah syarat Islam lain, tentu butuh dalil yang lainnya. Tapi maknanya adalah ayat ini dalam 4 hal tadi, dalam masalah yang sedang kita bahas ini sudah cukup. Perintah untuk berilmu, perintah untuk beramal, perintah untuk berdakwah, dan agar kita senantiasa bersabar. Lalu beliau menyebutkan ucapannya Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, pemilik kitab Sahihul Bukhari. Beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau membuat bab di dalam Sahih Bukhari, babnya judulnya ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Camkan kaidah ini, camkan bab ini. Ilmu harus diawalkan sebelum berkata dan berbuat. Sebelum antum berkata, sebelum antum melakukan, ingat pertama kali ilmu. Jangan membelakangkan ilmu. Ya. Karena sebagian kaum muslimin kadang-kadang mereka mengamalkan dulu, berkata dulu, ilmunya belakangan. Sering kadang-kadang kita ditanya, para ustadz ini ditanya, "Ustadz, bagaimana hukumnya transaksi jual beli ini dan itu?" Ketika ustadznya mengatakan hukumnya tidak boleh, maka si penanya mengatakan, "Tapi saya sudah melakukannya."
Salahnya dia, seharusnya dia bertanya dulu sebelum melakukan. Jangan melakukan kemudian bertanya, ini kebiasaan buruk seperti ini. Dia melakukan amalan-amalan tanpa ilmu, setelah itu dia bertanya. Jangan seperti ini para jamaah sekalian. Tapi kita diam. Kalau ada sesuatu, tanyakan dulu. Setelah tahu ilmunya baru amalkan. Ingat ucapan Imam Bukhari tadi. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum ucap dan sebelum berkata. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dalilnya. Wa dalilu qawlu ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ilmuilah bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilm qabla al qawli wal amal. Maka Imam Bukhari mengawalkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengawalkan ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Jamaah sekalian, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pengajian kita ini dan berikan keistiqomahan, dan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bismillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.